Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aditya Aji Nugroho, guru mata pelajaran industri perhotelan yang kali ini akan memaparkan tentang materi karakteristik hotel. Ya, untuk karakteristik hotel ini memiliki tipe yang unik yang membedakan dengan hotel-hotel atau maaf, bukan hotel. Jadi membedakan dengan bidang usaha atau industri lainnya. Yang kita kenal dengan industri manufaktur atau industri PT gitu ya. Nah, jadi perbedaannya sangat terciri sekali, ibaratnya sangat jauh gitu ya perbedaannya. Contohnya yang pertama adalah industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak. Jadi hotel ini luar biasa. Jadi apabila seseorang ingin mendirikan sebuah hotel, maka orang tersebut ya minimal wajib memiliki modal yang sangat luar biasa lah, nominalnya MMM gitu, miliar ya, bukan ember. Nah, jadi selain modal yang besar, pekerjaannya juga sangat banyak. Satu hotel aja bisa menyerap lebih dari 100 tenaga kerja. Itu khusus untuk hotel yang besar, yang berbintang 5. Nah, kemudian yang kedua, hotel dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada. Maksudnya seperti apa? Eh, Apabila sektor ekonomi di suatu daerah itu tidak bagus, maka akan sangat sulit untuk sebuah hotel berdiri di daerah tersebut. Karena mungkin masyarakatnya akan tergolong di dalam ekonomi yang rendah. Kemudian pengaruh politik juga sangat berpengaruh sekali apabila banyak konflik politik yang terjadi di suatu daerah akan mempengaruhi eh, penjualan atau mempengaruhi hotel tersebut, operasional hotel tersebut. Nah, sosial budaya ini menjadi satu kesatuan bahwa di mana setiap hotel yang berdiri di suatu daerah harus memperhatikan faktor sosial dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Contoh di Bali yang kita tahu bahwa adat dan budayanya sangat kental sekali, ada patung atau dengan sajian-sajian yang memang menjadi ciri khas masyarakat di Bali. Nah, itu hotel yang berdiri di sana harus memahami atau harus menyesuaikan dengan adat sosial budaya di daerah tersebut. Dan terakhir tentang faktor keamanan di mana hotel tersebut berada. Apabila hotel tersebut berada di daerah yang sangat rawan dengan konflik, dengan eh, pencurian dan lain-lain, nah hotel tersebut akan dijauhi oleh tamu-tamu yang akan berkunjung gitu. Jadi bahasa singkatnya hotelnya nggak laku lah gitu kalau memang hotel tersebut berdiri di daerah yang tidak terjaga keamanannya. Yang ketiga, menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanannya dihasilkan. Nah, jadi selain menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri, contoh kamar, kemudian ruang meeting, hotel juga wajib untuk menghasilkan atau mempromosikan tempat di mana hotel itu berdiri. Tuh. Mempromosikan tempat wisata, mempromosikan tempat untuk berbelanja seperti mall, kemudian atau tempat rekreasi lainnya, waterboom dan lain-lain itu wajib dipromosikan oleh pihak hotel. Yang keempat adalah hotel beroperasi selama 24 jam sehari, nggak ada ceritanya hotel tutup ya. Tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya. Jadi selama 24 jam hotel tetap beroperasi, tidak ada kata tutup
bagi hotel. Jadi selama 24 jam gerbang hotel selalu terbuka, pintu hotel selalu terbuka, stafnya tetap standby. Jadi di hotel itu ada 3 shift yang dibagi oleh 3 waktu. Yang pertama di pagi hari biasanya jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian di shift siang atau sore jam 3 sampai jam 11 malam, kemudian shift terakhirnya adalah jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, itu terus beroperasional. Kemudian untuk hari libur pun disesuaikan, apabila ada tanggal merah dan lain-lain, hotel tetap buka dan stafnya atau pegawainya tetap masuk. Kemudian terus gimana Pak untuk jatah liburnya nih? Nah, jatah liburnya apabila kita masuk di hari libur tanggal merah, kita akan dapat penggantinya di hari lain gitu, yang bukan merupakan hari libur nasional atau hari Minggu. Nah, jadi untuk sistem bekerja di hotel berbeda dengan industri lainnya. Yang terakhir adalah memperlakukan pelanggan seperti raja, selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha, karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Jadi selain kita memperlakukan tamu sebagai raja, kita juga wajib memperlakukan tamu kita, pelanggan kita sebagai partner. Karena selain tamu-tamu tersebut menginap, tamu-tamu tersebut mengadakan event atau acara di tempat kita. Salah satunya yang banyak sekali kita tahu ini tentang event-event meeting, kemudian reuni, ada lagi event nikahan ya. Nah, itu kita berpartner dengan tamu kita. Contoh kita berpartner dengan wedding organization atau event organizer untuk memakai jasa pelayanan di hotel dalam setiap kegiatannya. Nah, itu merupakan contoh karakteristik hotel ya yang berbeda dengan industri lainnya. Nah, ini yang terakhir adalah tentang produk, karakteristik utama produk yang dimiliki oleh hotel ada 4. Yang pertama adalah produk nyata, yaitu tangible goods. Yang kedua produk tidak nyata, intangible goods. Yang ketiga produk segar tidak tahan lama, perishable goods. Yang keempat atau yang terakhir adalah produk tahan lama, non-perishable goods. Nah, itu contoh karakteristik produk hotel. Yang pertama, tangible goods atau produk nyata, itu nyata adanya, terlihat oleh mata kita. Seperti penjualan kamar, makanan, minuman, kolam renang, dan sebagainya. Ya, sudah cukup jelas ya, untuk produk nyata ini yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ada barangnya, ada bentuknya. Nah, yang kedua adalah produk tidak nyata, intangible goods. Ini seperti kalau kita melihat makhluk halus nih, nah, tidak nyata, tapi bisa kita rasakan. Contoh, keramah tamahan pelayanan dari pegawai atau staf hotel, kenyamanan atas kamar, kenyamanan atas fasilitas, keindahan atas pemandangan di sekitar hotel atau keindahan bentuk ruangan hotel tersebut, kemudian keamanan, tamu mendapatkan keamanan dari para security atau para pegawai hotel dan sebagainya. Itu ya, intangible goods intinya adalah produknya tidak terlihat nih, terkadang kita tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Yang ketiga adalah produk segar tidak tahan lama. Nah, ini produk segar, fresh tapi tidak tahan lama, gampang basi, ya, expired. Yaitu bahan makanan, sayuran, daging, ikan, buah bisa dan sebagainya yang digunakan untuk di bagian restoran biasanya ini. Nah, ini contohnya tuh. Ya, ada daging, ada buah, ikan, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah produk tahan lama atau perishable goods. Ini produk yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Contohnya minuman keras, nah ini jangan diminum ya, ini yang contoh aja nih ya, jangan dijadikan patokan. Kita ganti minuman kerasnya dengan air mineral kemasan
Oke, kemudian soft drink, perlengkapan tamu. Nah, perlengkapan tamu ini kalau di hotel kita sebutnya dengan istilah amenities, yaitu ada sabun, sampo, sikat gigi, kemudian ada, namanya nanti sewing kit, alat untuk jahit, ada juga di hotel. Jadi semua perlengkapan tamu kita siapkan di dalam kamar hotel, itu banyak sekali. Nah, itu termasuk dalam kategori non perishable goods. Baiklah, seperti itu untuk materi karakteristik hotel. Ada 5 karakteristik utama hotel yang berbeda dengan industri lainnya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik produk yang dihasilkan oleh hotel, ya. Jadi demikianlah pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.